Kenapa ya? Lagi-lagi seni justru dihantam oleh ketakutan. Kenapa lagi? Suara malah dipaksa bungkam. Dan manakala sinema ini ditayangkan, siapa? Siapa yang sesungguhnya paling gundah, paling panas telinga, atau paling murka? Alat negaranya, pengusahanya, atau justru kepala negaranya? Prabowo atau Joko Widodo? Ini film favorit saya. Terus terang, film berjudul Pengkhianatan G30 SPK ini merupakan satu dari sangat sedikit film karya anak bangsa yang ada dalam koleksi video di rumah saya. Dan sejak saya SD Muhammadiyah, saya tidak pernah melewatkan 1 tahun pun untuk tidak menonton film ini. Saya masih ingat memang sekitar 9 tahun lalu pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Muhadjir, sempat membuat pernyataan film ini tidak layak untuk ditonton oleh murid SD dan SMP. Alasannya begini. Tapi maaf Pak Menteri, saya tetap menonton dan saya justru menyemangati anak-anak saya untuk menonton. Tidak hanya menonton. Gara-gara film inilah saya menjadi sangat menyukai sejarah. Gara-gara film inilah saya menjadi mencandu untuk datang ke museum, termasuk mengajak keluarga saya. Tidak hanya ke Lubang Buaya di daerah sekitar Taman Mini sana, tapi saya juga mengajak anak-anak saya untuk berkunjung ke Museum Jenderal Nasution. Tidak jauh juga ada Museum Jenderal Ahmad Yani. Bukan sekali 2 kali kami sekeluarga bertandang ke tempat-tempat bersejarah itu. Akibat apa? Akibat film ini. Tidak hanya provokatif dari sisi intelektual, tapi juga sangat-sangat mempesona dari sisi emosional. Film ini pula yang mendorong saya untuk kemudian mencari versi-versi sejarah lainnya tentang peristiwa kelam di tahun 65 itu. Film ini juga. Dan buku-buku sejarah pula yang akhirnya membuat saya mengikhlaskan seandainya ada di antara darah daging saya yang punya cita-cita jadi tentara. Ya walaupun istri saya, bunda mereka bersikukuh tidak boleh jadi tentara, tidak boleh jadi polisi. Kenapa? Semata-mata karena ibu khawatir kehilangan anak-anak tercintanya. Orang mungkin akan sinis mengatakan, ini kan merupakan medium cuci otaknya rezim Orde Baru. Inilah cara pemerintahan masa lalu agar kemudian kita tanda petik memberhalakan sosok Jenderal Soeharto. Betul juga sih. Film ini dari tahun ke tahun membuat saya terpukau pada sosok Jenderal Bintang 5 Pak Harto yang pernah menjadi presiden kita. Tapi apakah kemudian saya memuja dia seolah-olah dia adalah ahli surga yang sempurna? Oh tidak. Fakta, tahun 97, 98 saya ikut turun ke jalan dalam rangka menuntut agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa otak manusia, otak kita ini ternyata tidak serta-merta mudah didikte agar kemudian memuja atau agar serta-merta kontra terhadap suatu hal. Tidak. Kita punya ruang berpikir yang amat sangat luas. Sponge sebesar kepala tangan di dalam tempurung kepala kita ini bisa menghasilkan daya imajinasi yang nirbatas, yang menentukan pada akhirnya sikap kita akan ke kiri, ke kanan, ke bawah, atau ke atas, bebas. Dari itu pula saya terus terang sangat menyayangkan, sangat menyesalkan adanya, sebutlah entah itu penyensoran, entah itu pelarangan, entah itu pembubaran kegiatan nobar, nonton bareng film Pesta Babi. Bagi saya, penyikapan yang sedemikian negatif terhadap film Pesta Babi itu berlebihan.
Kenapa? Mari kita tinjau dari sisi substansi, dari sisi isi film Pesta Babi ini. Bagi saya, dari sisi substansi, dari sisi kisah yang ingin disampaikan kepada pemirsa, menurut saya tidak terlalu luar biasa. Toh, setiap hari kita bicara tentang bencana ekologi di sekian banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Papua. Toh, setiap hari kepada kita diberitakan tentang bagaimana masyarakat di sekian banyak tempat berceloteh terkait kegelisahan mereka, terkait ketakutan mereka menjadi orang yang asing di tanah kelahiran mereka sendiri. Toh, sudah merambah kemana-mana. Segala macam bentuk curhat tentang betapa pentingnya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Intinya, substansi film Pesta Babi ini bagi saya tidak luar biasa. Dari sisi sinematografi, secara visual memang dahsyat, sangat teatrikal, sangat sinematik, sangat mempesona. Tapi ya sudah sebatas itu. Nah, karena keistimewaannya tanda petik sebatas pada aspek visual, namun biasa-biasa saja pada aspek substansi, kenapa juga film ini harus dilarang? Kenapa juga masyarakat harus dibatasi, tidak dibolehkan menonton film ini? Saya tidak habis pikir. Justru dari kacamata psikologis, pihak-pihak yang melakukan pelarangan itu harus paham betul. Dalam diri manusia ini ada yang namanya reactance. Reactance itu kalau kita terjemahkan secara populer mungkin bisa disetarakan sebagai efek buah terlarang, efek buah kuldi, forbidden fruit effect. Artinya, semakin dilarang, justru kita semakin penasaran. Jadi pelarangan terhadap khalayak untuk menonton film ini, alih-alih membuat masyarakat takut, alih-alih membuat masyarakat menjauh, justru masyarakat menganggap film ini jadi punya daya magnet yang luar biasa. Sayang kan? Pihak-pihak yang sudah membangun pagar agar film ini tidak disimak oleh masyarakat, hari ini gigit jari. Karena itu tadi, karena apa yang mereka perbuat, ternyata justru memunculkan efek buah kuldi. Makin dilarang, makin disimpan, malah bikin orang semakin penasaran. Kontraproduktif jadinya. Karena itu, alih-alih mendorong dilakukannya pelarangan bagi masyarakat untuk menonton film ini, semestinya kepada kita semua diberikan keleluasaan. Simak dari awal hingga akhir. Harapannya apa? Tadi saya ceritakan. Dengan menonton film ini mudah-mudahan semua masyarakat akan penasaran menemukan versi-versi kisah lainnya. Akan lebih bersemangat mengenal tentang tanah persadanya. Itu harapan positifnya. Kalau pelarangan itu terus dilakukan, jangan salahkan masyarakat, lebih-lebih jangan salahkan komunitas psikologi kalau terkenang pada pernyataan seorang ilmuwan masa lalu yang bernama Erich Fromm. Apa kata dia? Ada dua tanda, ada dua ciri orang-orang, rezim atau siapapun subjeknya yang merasa tidak aman. Ketika mereka merasa tidak aman, dunia ini seolah dianggap penuh dengan ancaman. Dan ketika pemikiran orang tersebut sudah sedemikian keruh, maka kemungkinan yang akan dia lakukan ada dua. Pertama, tindak tanduk yang otoriter. Dan yang kedua, tidak toleran terhadap perbedaan. Sekarang saya ingin tanya, di beberapa episode Eka Cakap yang lalu, saya pernah katakan ada indikasi presiden kita ini dalam kondisi yang tidak aman sepertinya. Merasa insecure secara psikologis. Adakah kemungkinan bahwa pelarangan bagi publik untuk menonton film ini jangan-jangan bertitik tolak dari kondisi idiosinkretik itu? Bahwa entah presidennya atau entah pihak lain yang membaca bahwa seolah-olah suasana hati presiden kita ini memang tidak dalam kondisi yang aman-aman saja. Sehingga ditafsirkan bahwa kondisi tidak aman itu perlu dimanifestasikan ke dalam tindak tanduk, ke dalam kebijakan, ke dalam pelarangan
yang justru mempertegas dua hal yang saya kemukakan barusan. Tindak tanduk yang otoriter dan tidak toleran terhadap perbedaan. Itu artinya apa? Itu artinya sekali lagi memang siapapun itu, pihak manapun itu, lembaga manapun itu sebaiknya mulai sekarang harus berpikir 1000 kali lagi sebelum memutuskan melakukan sensor ini dan sensor itu. Harus ekstra hati-hati. Ini bukan semata-mata catatan seorang Erich Fromm, tapi sekian banyak hikayat menunjukkan ketika suatu negara itu tengah mengalami guncangan secara ekonomi dan juga mengalami pergeseran demografis yang sedemikian ekstrim, maka negara tersebut, tepatnya pengelola negara tersebut akan merasakan perasaan tidak aman. Dan ketika perasaan tidak aman itu sudah sedemikian merajalela, maka dorongan untuk mengontrol, dorongan untuk mengendalikan, dorongan untuk mendominasi menjadi sangat-sangat eksesif, sangat berlebihan. Saya perlu kirim pesan tegas tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Presiden Prabowo. Dulu, pasca Pilpres tahun 2024, saya sempat membuat ramalan bahwa perkiraan saya hingga derajat tertentu Presiden Prabowo tampaknya akan memimpin negara ini dengan cara-cara yang tidak sepenuhnya demokratis. Tapi cara-cara yang tidak sepenuhnya demokratis itu boleh jadi sengaja dilakukan oleh Prabowo agar negara kita bisa kembali ke rel yang sungguh-sungguh demokratis. Apakah hari ini negara kita sudah kembali ke negara yang sungguh-sungguh demokratis? Masih tanda tanya. Toh pemerintahan Prabowo baru 2 tahun saja. Tetapi indikasi bahwa pemerintah mulai menampakkan parasnya yang tidak sepenuhnya pro pada demokrasi, jangan-jangan sudah mulai terlihat. Penyikapan terhadap film Pesta Babi adalah wujudnya. Wujud betapa ada ketakutan-ketakutan yang seolah hanya bisa diatasi dengan pelarangan. Alih-alih memberikan keleluasaan untuk berpikir, alih-alih memberikan kesempatan untuk berdialektika, tapi justru pelaranganlah, tutup pintu serapat-rapatnya lah, itu yang dilakukan. Itu usulan saya. Pikir lagi, timbang lagi sebelum melakukan penyensoran terhadap produk kreatif masyarakat. Tapi andaikan birahi untuk melakukan sensor itu memang tidak bisa dikendalikan sama sekali, apa yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat mungkin bisa jadi pertimbangan. Bisa jadi benchmark, bisa jadi perbandingan. Bahwa Amerika Serikat yang notabene merupakan negara yang demokratis itu, katakanlah begitu, yang liberal itu, yang memberikan ruang nirbatas bagi berseminya kreativitas masyarakat itu, ternyata paling tidak pada suatu masa pernah kok menerapkan sensor ketat terhadap film-film Hollywood mereka. Dan boleh percaya boleh tidak, penyensoran itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Tapi memang Kementerian Pertahanan Amerika Serikat membuat batasan. Ada 9 larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja kreatif di Hollywood. 9 larangan itu bahwa film yang dihasilkan Hollywood, pertama, tidak boleh mempertontonkan kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat. Tidak boleh ada ruang toleransi. Setiap tentara Amerika Serikat dalam setiap perang tetap harus terpotret sebagai pasukan yang bermoral, sebagai pasukan yang beradab. Itu poin nomor 1. Yang kedua, walaupun Hollywood menghasilkan film perang, tapi jangan sekali-kali mencoba untuk mengekspos adegan peperangan yang ekstrim. Barangkali yang banjir, yang mengakibatkan massal, yang menggunakan amunisi-amunisi dengan akibat yang super fatal. Seperti itu intinya. Jangan mempertontonkan, jangan menayangkan adegan-adegan tentang peperangan yang ekstrim. Sudah 2. Yang ketiga, seluruh film Hollywood tidak boleh menayangkan atau memproduksi film-film tentang ketidakdisiplinan tentara Amerika Serikat. Ada tentara yang tidak patuh, ada tentara yang pembangkang, ada tentara yang AWOL, absent without leave, kabur tanpa izin. Tidak boleh
diproduksi film-film dengan tema semacam itu. Sudah 3. Yang keempat, seluruh kreasi Hollywood tidak boleh mempertontonkan kisah tentang kepemimpinan nasional yang tidak kompeten. Jadi siapapun presidennya, dari Republik kah, dari Demokrat kah, tetap harus dipotret oleh Hollywood sebagai pemimpin yang tangguh, yang cakap, yang siap memimpin negara adidaya itu. Berikutnya, Kementerian Pertahanan juga membuat ketentuan bahwa film-film Hollywood semata-mata harus menghasilkan gambaran tentang kesetaraan ras di Amerika Serikat. Tidak boleh mempertontonkan adanya ketidaksetaraan ras di masyarakat itu. Sudah berapa? Sudah banyak ini. Tambah lagi, jangan memperlihatkan kedahsyatan pasukan negara musuh. Jerman kah, Jepang kah, atau negara-negara musuh Amerika Serikat lainnya. Karena itu dikhawatirkan bisa mendemoralisasi atau mendemotivasi pasukan plus rakyat Amerika Serikat. Ini contoh. Ini contoh bahwa ternyata di negara yang sebebas Amerika Serikat pun institusi militernya pernah cawe-cawe melakukan pembatasan terhadap karya-karya kreatif Hollywood. Namun dengan batasan yang menurut saya sangat-sangat jelas, sangat-sangat terukur. Sementara dalam film Pesta Babi, siapapun yang melakukan pelarangan bagi masyarakat untuk menonton film ini, sebetulnya acuannya apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena itu, tanda petik, bertobatlah. Banting setirlah. Percayalah, orang kita tidak amat. Orang kita punya semangat untuk belajar. Orang kita dahaga akan hiburan. Alhasil gampang. Kita bikin gampang saja. Sit back, relax, enjoy the movie. Jangan terlalu larut dalam ketakutan. Dan lebih-lebih jangan buat masyarakat tenggelam dalam ketakutan.